Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Kawa dalam Sirah Nabawiyah, kisah Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabatku semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu dalam kondisi sehat walafiat, karena semua mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa melihat kisah Rasulullah SAW bersama Umi Nini Kawa untuk like, subscribe, komen, dan bagikan agar Umi Nini Kawa setiap hari bisa hadir menceritakan sirah Nabawiyah. Kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagian yang ke-50 ini adalah rintangan dari Abu Jahal. Rasulullah SAW selalu setiap hari memberikan dakwahnya kepada orang-orang Arab yang ada di Mekah. Namun selain itu juga Rasulullah juga menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Bangsa Arab berkumpul di Mekah pada pekan-pekan tertentu, yaitu beberapa kali dalam setahun, misalnya di pasar Ukas yang diadakan selama bulan Syawal. Kemudian pasar Mujannah yang berlangsung setelah bulan Syawal sekitar 20 hari diadakan. Jika Rasulullah tahu ada rombongan datang, beliau segera pergi mendatangi mereka dan sambil berkata, menyampaikan kepada orang-orang yang datang ke Mekah tadi, yaitu sabda Rasulullah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu sekalian supaya menyembah kepadanya dan janganlah kamu menyekutukan Dia dengan sesuatu." Sabda Rasulullah lagi, "Wahai sekalian manusia, ucapkanlah olehmu, tiada Tuhan melainkan Allah, supaya kamu berbahagia." Namun dimanapun Rasulullah SAW datang untuk menyampaikan dakwahnya, pasti di belakang beliau ada Abu Lahab. Abu Lahab datang mengikuti sambil berseru keras-keras, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini memerintahkan kamu sekalian untuk meninggalkan agama orang tuamu, yaitu keyakinan kamu untuk menyembah berhala, dan supaya kamu meninggalkan, dan sekalian manusia kamu dengarkan perkataan orang ini, karena dia, jangan kau dengarkan perkataan orang ini." Yang dimaksud orang ini adalah Rasulullah, karena dia itu adalah seorang yang pendusta, kata Abu Lahab. Bahkan sesekali jika marahnya sudah sampai di ubun-ubun, Abu Lahab itu melempar Rasulullah dari belakang dengan batu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, begitu kejam dan jahatnya namanya Abu Lahab itu. Akibat tindakan Abu Lahab itu sangat sedikit orang yang mau mengikuti ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Islam pun bahkan belum berani menunjukkan keislamannya di muka umum, secara terang-terangan itu tidak berani, karena Abu Lahab itu orang yang sangat kejam. Kebanyakan orang mencaci, mencemooh, mengusik, dan mendustakan Rasulullah SAW. Akan tetapi beliau tidak pernah berputus asa. Beliau terus berdakwah semakin gencar dan semakin bersemangat. Berkat kegigihan yang luar biasa itu, Allah mulai menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari sebuah kota yang bernama Yatsrib. Selain Abu Lahab,
yang memusuhi Rasulullah adalah Utbah bin Rabi'ah. Ingat, Utbah bin Rabi'ah itu adalah yang mempunyai kebun anggur di Taif. Nah, namun Utbah bin Rabi'ah itu cara memusuhi Rasulullah SAW itu dengan dengan lembut lah. Utbah pernah memberikan Rasulullah anggur kan waktu di Taif. Rasulullah diserang oleh bangsa Taif sampai berdarah-darah dan singgah di kebun anggurnya Utbah bin Rabi'ah. Nah, orang-orang Yathrib, yaitu suatu saat kelak Rasulullah mengubah nama Yathrib itu menjadi Madinah. Orang-orang Yathrib termasuk rombongan orang Arab yang sering datang ke Mekah. Mereka terpecah menjadi dua, yaitu golongan orang Aus dan golongan orang Khazraj. Kedua suku ini saling berperang satu sama lain selama 120 tahun. Suatu saat kaum Aus menang dan pada suatu saat lainnya orang Khazraj yang mengalahkan Aus. Suatu malam di Bukit Aqobah, Mina, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang Khazraj. Mula-mula beliau mengajukan pertanyaan, kemudian orang-orang itu menjawab dengan sopan, kemudian Rasulullah memperkenalkan diri dan bertanya bagaimana keadaan kalian di Yathrib. Sesudah itu beliau mengajak mereka duduk bersama dan memenuhi ajakan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Sesudah saling bertanya, Rasulullah mengajak mereka ke tempat yang sunyi, yang sedikit jauh dari penglihatan manusia, kebanyakan manusia. Di tempat itu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. 6 orang Khazraj tadi mengerti dan tertarik sekali dengan segala apa yang Rasulullah serukan. Setelah Rasulullah yakin dengan kesungguhan orang-orang ini, beliau mengajak berpindah ke tempat lagi, yaitu ke bawah Bukit Aqobah. Tempat ini benar-benar terlindung dari jangkauan penglihatan orang lain. Di tempat aman itulah Rasulullah SAW mengajak mereka mendukung kenabian beliau. Rasulullah SAW juga meminta agar mereka ikut menyebarkan ajaran Islam di kota asal mereka, yaitu Yathrib. Orang-orang itu minta waktu untuk berunding. Rupanya ini adalah jalan yang diberikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Demikian salah satu dari mereka berkata, "Aku sudah bosan berperang dengan golongan Aus. Mudah-mudahan ajaran Islam ini akan menyatukan kita, yaitu golongan Aus dan Khazraj." Setelah selesai mereka menyatakan percaya dan sungguh-sungguh akan mendukung penyebaran Islam di Yathrib, Rasulullah SAW kemudian menasihati agar mereka seia sekata, tolong menolong dan bantu-membantu dalam menjalankan tugas mulia ini untuk menyebarkan ajaran Islam yang Rasulullah bawakan. Demikian pertemuan untuk sore hari ini. Hari ini kisah Rasulullah Sirah Nabawiyah bab yang ke-50. Kita bisa ketemu lagi esok hari. Semua yang Umi Nini Kawat sampaikan bisa diambil hikmahnya, bisa dipetik tuntunan Rasulullah, bisa dipetik bahwa Rasulullah adalah panutan kita, tauladan kita. Jangan lupa selalu sholawat kepada Rasulullah agar kelak kita di akhirat mendapat syafaatnya. Dan semua apabila Umi Nini Kawat ada tutur kata yang kurang berkenan, ada salah, ada keliru, bisa mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.